Universitas di Kubang Semarang merupakan penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri, menjadikannya salah satu universitas swasta terbaik di Kota Semarang. Universitas di Kubang Semarang memiliki beberapa fakultas unggulan. Salah satu fakultas unggulannya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang berpusat di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi, yaitu S1 Akuntansi yang berakreditasi A, S1 Manajemen yang berakreditasi A, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK yang berakreditasi B, dan S2 Manajemen yang berakreditasi B. Salah satu program studi unggulan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang Unisbank Semarang yaitu program studi S1 Akuntansi yang berakreditasi A. Program studi S1 Akuntansi memiliki visi yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020. Guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 Akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian bermutu di bidang akuntansi, perpajakan, auditing, keuangan, dan perbankan. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Dan yang terakhir, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewuti Amalia, NIM 1905 520046 dari kelas A1 Akuntansi. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Berikut ini merupakan pokok pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ketentuan umum, yang kedua penilaian tingkat kesehatan bank, yang ketiga mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank, yang keempat tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dan yang terakhir yaitu sanksi administratif. Pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan usahanya. Kesehatan bank harus dipelihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Karena tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengevaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank. Dalam melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usahanya, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank wajib dilakukan dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk
based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Ketentuan umum BPR dan BPRS. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS merupakan hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam kelangsungan usahanya, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS. Bagi direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS, wajib memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan BPR dan BPRS, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS atau anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, di mana sanksi tersebut mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS. Baik bank umum maupun BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian sendiri tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS wajib dilakukan paling sedikit setiap semester, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Dalam hal memenuhi kondisi tertentu, berdasarkan penilaian sendiri atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, baik bank umum maupun BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatannya sewaktu-waktu. Pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal yang pertama, kondisi keuangan bank umum maupun BPR dan BPRS memburuk. Yang kedua, baik bank umum maupun BPR dan BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan. Dan yang terakhir, kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian tingkat kesehatan. Kemudian, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bank umum wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk posisi akhir bulan Desember. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian tingkat kesehatan bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Dalam rangka pengawasan bank, jika terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan penilaian sendiri yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah penilaian tingkat kesehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS kepada OJK, yaitu penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk posisi akhir bulan Juni dan paling lambat tanggal 31 Januari untuk posisi akhir bulan Desember. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dapat dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Jika sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, maka dapat disampaikan secara luring. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS disampaikan pada hari kerja berikutnya. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan yang pertama, hasil pemeriksaan, yang kedua, hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS, dan yang terakhir informasi lainnya. Pembahasan materi yang ketiga yaitu mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individu maupun konsolidasi. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, baik secara individu maupun konsolidasi, bank wajib menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor profil risiko. Faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kuantitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 5 risiko berikut ini. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan, dan yang terakhir yaitu risiko reputasi. Faktor yang kedua yaitu Good Corporate Governance atau GCG, merupakan penilaian manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaiannya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Good Corporate Governance bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Faktor yang ketiga yaitu rentabilitas atau earnings, meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Faktor yang keempat yaitu faktor permodalan atau capital, meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan bank. Penetapan peringkat faktor penilaian secara individu didasarkan pada kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan untuk faktor profil risiko. Penetapan peringkat dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat risiko masing-masing risiko. Yang kedua, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Dan yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko. Untuk faktor GCG,
penetapan peringkat dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GJG Bank dan informasi lain yang terkait dengan prinsip GJG Bank. Untuk faktor rentabilitas, penetapan peringkat dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator rentabilitas, serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas atau earnings bank. Untuk faktor permodalan, penetapan peringkat dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator permodalan, serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Kemudian, penetapan peringkat faktor penilaian secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan untuk faktor profil risiko. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank dan permasalahan perusahaan yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profil risiko bank. Untuk faktor GJG, penetapan peringkat faktor GJG dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank dan permasalahan pelaksanaan prinsip-prinsip GJG pada perusahaan anak yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan GJG secara konsolidasi. Untuk faktor rentabilitas, penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank dan permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Dan yang terakhir, untuk faktor permodalan, penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank dan permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan resiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor profil risiko, merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kuantitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 5 risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Faktor tata kelola. Tata kelola merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit kepada yang pertama pemegang saham, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan, yang ketiga Asosiasi BPR bagi BPR atau Asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia, dan
satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR, atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Yang paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web, wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPR dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, denda sebesar Rp100.000 per hari kerja keterlambatan. Yang kedua, teguran tertulis dan denda sebesar Rp5 juta bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. BPR atau BPRS yang tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola sampai dengan periode penyampaian berikutnya dapat dikenai sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR atau BPRS yang tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran. Pengenaan sanksi denda tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan penerapan tata kelola. BPR atau BPRS yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang dinilai tidak lengkap dan atau tidak benar secara signifikan dapat dikenai sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola atau memperbaiki laporan penerapan tata kelola. Faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS ditetapkan dengan peringkat komponen yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Kemudian faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS. Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS ditetapkan dengan peringkat komponen yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peringkat komposit. Peringkat komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat komposit 1 yang mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Yang kedua, peringkat komposit 2, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketiga, peringkat komposit 3, mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang keempat, yaitu peringkat komposit 4, mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kelima, yaitu peringkat komposit 5, mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Otoritas jasa keuangan dapat menurunkan tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS apabila yang pertama, perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan. Yang kedua, campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam pengurusan manajemen bank. Yang ketiga, window dressing dalam pembukuan atau pelaporan bank yang secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan. Yang keempat, praktik bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank. Yang kelima, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam clearing. Yang keenam, praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau menurunkan kesehatan bank. Pembahasan materi yang keempat yaitu mengenai tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank umum maupun BPR dan BPRS. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank terdapat yang pertama, faktor tingkat kesehatan bank ditetapkan pada peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan pada peringkat 4 atau peringkat 5. Dan yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan pada peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka, direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendalian wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak tersebut. Bank wajib menyampaikan rencana tindak. Yang pertama, sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang kedua, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk posisi akhir bulan Juni.
dan tanggal 15 Februari untuk posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri oleh bank. Penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak wajib dilakukan oleh bank paling lambat yang pertama, 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Jika terdapat permasalahan signifikan yang dapat mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS terdapat yang pertama, faktor tata kelola dan atau faktor profil risiko BPR dan BPRS ditetapkan pada peringkat 4 dan atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan pada peringkat 4. Dan yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan pada peringkat 4 atau peringkat 5. Namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat masalah signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. Maka BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS. Yang ketiga yaitu paling lambat 14 hari setelah BPR dan BPRS menyampaikan penginian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib dilakukan oleh BPR dan BPRS, yaitu paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Yang kedua, penyampaian rencana tindak yang dilakukan secara bertahap disampaikan paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan.
Yang ketiga, jika terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak, maka disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian ditetapkan, disertai dengan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak. Dalam hal kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu. Selain itu, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS. Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. Pembahasan materi yang terakhir yaitu mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif bagi bank umum. Bank yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya dapat dikenai sanksi administratif berupa: yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Dan atau yang keempat, pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan. Sanksi administratif bagi BPR dan BPRS. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, yaitu yang pertama, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor. Yang kedua, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS. Dalam hal BPR atau BPRS, yang pertama telah dikenai sanksi administratif dan yang kedua tetap melanggar ketentuan-ketentuan, maka pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga. Dalam pertimbangan tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang jelas dalam pengucapan kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pendidikan merupakan proses yang dijalani oleh manusia untuk bisa memahami dan mempelajari hal baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa pendidikan, kehidupan ini menjadi lebih sulit. Untuk itu, bagi kita yang mendapat pendidikan dengan layak, harus senantiasa bersyukur dan tetap semangat dalam menempuh pendidikan.
Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.